Bagi orang Indonesia, nasi kotak adalah hal lumrah. Sering kita jumpai di acara-acara resmi, seminar, hajatan, hingga rapat kantor. Isinya sederhana tapi mengenyangkan. Nasi putih, lauk pauk, sayur, sambal, dan kadang tambahan buah atau air mineral. Tapi bagaimana jadinya kalau orang asing yang belum pernah tinggal di Indonesia tiba-tiba diberi nasi kotak? Seorang bule asal Eropa baru pertama kali menghadiri acara komunitas di Jakarta. Ia mengira akan ada buffet besar dengan pilihan makanan seperti biasanya di acara barat. Namun, panitia malah membagikan kotak karton sederhana berwarna coklat. Awalnya ia bingung, "Is this a gift box?" katanya sambil tersenyum canggung. Begitu dibuka, ia terkejut melihat nasi putih mengepul, ayam goreng, tumis sayur, dan sambal. Reaksinya spontan. "Wow, rice in a box. This is amazing." Ia lalu mencicipi satu persatu. Ia kagum karena porsinya pas, semua rasa bercampur harmonis, dan praktis dibawa kemana-mana. Ia bahkan heran kenapa di negaranya belum ada tradisi seperti ini. Itu dikata. Kenapa? Orang tidak ada nasi kotak. Ini seperti ini tidak ada. Ini mungkin jika kamu mau makan, ada kecil tapi tidak seperti ini. Di sini ada semua. Di sini ada banyak di sini. Di sana tidak ada. Mungkin jika kamu mau makan di sana, ini ada piring, tapi tidak. Kamu tidak bisa ini di rumah nasi kotak. Baginya, nasi kotak bukan sekedar makanan, tapi juga pengalaman budaya. Dari kotak sederhana itu, ia melihat bagaimana orang Indonesia memadukan efisiensi, keramahan, dan rasa dalam satu paket. Tak hanya itu, ada bule juga dibuat penasaran dengan gudeg, kuliner legendaris asal kota pelajar, kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini bukan karena warga lokal, melainkan pengalaman seorang wisatawan asing yang pertama kali mencicipi makanan khas Jogja tersebut. Seorang bule asal Eropa yang sedang berlibur di Yogyakarta mengaku terkejut dengan cita rasa gudeg. Baginya, lauk biasanya identik dengan rasa asin atau gurih. Namun begitu menyendok gudeg untuk pertama kali, ia langsung berhenti sejenak dan berkata, "I didn't expect this. It's sweet." Gudeg terbuat dari nangka muda yang dimasak berjam-jam dengan santan, gula aren, dan aneka rempah hingga berwarna coklat pekat. Bagi lidah orang Indonesia, khususnya warga Jawa, perpaduan rasa manis gurih ini justru istimewa. Tetapi untuk lidah asing, kejutan itu bisa terasa tak biasa. Rasanya seperti makan sayur tapi manis seperti dessert, ujar bule tersebut sambil tertawa. Meski awalnya bingung, ia mengaku semakin lama justru menikmati karena ada tambahan krecek pedas, ayam kampung, serta telur pindang yang menyeimbangkan rasa. If I pronounce it correctly. Jackfruit? Jackfruit. Yeah. Is it typical Jakarta? Yep. Nice. So this is egg, this is jackfruit, this is cow skin, and then we have rice. Here we go. Let's try the jackfruit first. And it really looks like meat. It really looks like meat. Okay, here we go. To be honest, I never had jackfruit without any sauce. I'm not really sure if I like it that much, so I'm gonna try it with sauce. I think that's gonna be way better. And the sauce really looks like the rendang sauce. We have the last one. That only shows how good this place actually is. Let's try the egg. Yeah, the egg that doesn't really add any new flavor. It's just the sauce that really is so nice. I give it 7.5. Yeah, same. Me too. But it's really good. I understand why it's sold out now. Good. This is called lesehan, babe. Lesehan. Okay. Now try this. Okay, babe. This is gudeg. You're gonna try gudeg. Okay. See anything specific? Just a little bit of all. Yeah. It's actually very nice. Do you like that? The krecek? Yeah, that's my favorite. Sejarawan kuliner menilai, pengalaman ini menunjukkan bagaimana makanan bisa menjadi jembatan budaya.
Gudeg bukan hanya hidangan, tetapi juga bagian dari identitas Yogyakarta. Filosofinya mencerminkan kesabaran, karena dimasak dengan waktu lama dan penuh ketekunan. Momen bule pertama kali makan gudeg ini juga sempat direkam dan beredar di media sosial. Banyak warganet yang ikut memberikan komentar lucu. Ada yang bilang, kalau nggak kaget sama manisnya, bukan bule namanya. Ada juga yang menantang bule tersebut untuk mencoba varian gudeg pawon yang dimasak dengan tungku kayu bakar. Terlepas dari reaksi awal yang penuh kejutan, bule itu akhirnya mengakui bahwa gudeg punya keunikan tersendiri. It's different, but special. I think I will eat it again before I leave Jogja, katanya sambil tersenyum. Gudeg pun sekali lagi membuktikan dirinya bukan sekedar kuliner lokal, melainkan ikon budaya yang mampu menarik perhatian hingga ke kancah internasional. Tak hanya gudeg, seorang bule dari Eropa juga dibuat kagum ketika pertama kali makan nasi goreng. Seorang wisatawan asing asal Eropa kembali mendapat pengalaman kuliner baru di Indonesia. Kali ini ia mencicipi nasi goreng, makanan yang disebut-sebut sebagai salah satu hidangan nasional dan bahkan pernah dinobatkan CNN sebagai makanan terenak di dunia. Jika saat mencoba gudeg ia sempat terheran-heran dengan manisnya lauk, reaksi berbeda muncul ketika sendok pertamanya menyentuh nasi goreng. Dengan ekspresi senang, ia langsung berkomentar, "Wow, this is so flavorful, simple but really rich in taste." Bule tersebut mencoba nasi goreng di sebuah warung sederhana dekat Malioboro. Disajikan dengan telur ceplok, potongan ayam, acar, dan kerupuk. Nasi goreng itu dimasak dengan api besar yang membuat aromanya harum semerbak. Ya udah ya, nasi goreng. Ovo je jaje. Nam rekao da je ovako dobro. Enak. Porsi lagi. Još jedna porcija. Enak. Makanya aku lihat dia makan pinggir jalan dan dia senang banget. Gak pernah gue lihat dia senang makan di pinggir jalan. Karena selalu iya. Guys, I'm trying nasi goreng seafood. A lot of people on our YouTube channel told us to try it. So here we are. It's got shrimp and squid in it. Let's give it a little taste test. Come here. Pengalaman ini menjadi perbandingan unik baginya. Jika gudeg membuatnya terkejut karena rasa manis yang dominan, nasi goreng justru terasa lebih aman di lidahnya. Kalau gudeg itu sesuatu yang totally new buat saya, sangat berbeda. Tapi nasi goreng meski unik, lebih mudah saya nikmati karena mirip comfort food, ujarnya. Pakar kuliner Nusantara menyebut, gudeg dan nasi goreng sama-sama memiliki nilai budaya yang kuat. Gudeg adalah simbol tradisi Jawa, penuh filosofi dan kesabaran dalam proses memasaknya. Sementara nasi goreng mencerminkan kreativitas masyarakat Indonesia. Sederhana, fleksibel, bisa dibuat di mana saja, dengan bahan apa saja. Dua makanan ini menunjukkan wajah Indonesia yang beragam. Ada yang tradisional penuh filosofi, ada yang praktis tapi kaya rasa. Tidak heran wisatawan asing sering terkesan. Reaksi bule saat mencoba dua makanan legendaris ini viral di media sosial. Warganet ramai-ramai memberi komentar. Ada yang menulis, kalau ke Jogja nggak makan gudeg itu rugi, kalau ke Indonesia nggak makan nasi goreng itu dosa. Ada pula yang iseng menantang sang bule untuk melanjutkan petualangan kulinernya dengan sate, rendang, hingga sambal terpedas Nusantara. Meski awalnya kaget, bule tersebut mengaku senang bisa merasakan langsung kekayaan kuliner Indonesia. I think food is the best way to understand the culture. Indonesia is full of surprises, ujarnya sebelum melanjutkan perjalanan wisata kulinernya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.